Orang 40 tuh nggak banyak. Paling 2 baris. Begitu. Jadi bukan masalah masjidnya. Ini contoh aja muflihun deh biar gampang. Tuh muflihun. Orang muflihunnya tuh orang Bintaronya, orang Bintaro. Iya seorang Bintaro begitu. Kelurahannya apa kelurahannya? Nah baik. Orang kelurahan Bintaronya cuman ada 20. Yang lain orang Tangerang. Yang lain orang Bekasi. Itu enggak jadi Jumatannya. Mana aja. Kalau kagak ada 40. Jumat tuh begitu aturannya. Aturannya dari dulu. Makanya kenapa saya suka sampaikan bahwa untuk bikin Jumat ini sebetulnya saya lebih senang ikut madhab Abu Hanifah. Abu Hanifah kalau mau bikin Jumat kudu ada izin mendirikan Jumat, IMJ. Kudu ada aturannya. Itu di dalam madhab Abu Hanifah. Jadi sehingga teratur. Enggak kemudian beda gang doang masjid. Gang doang masjid. Akhirnya umat Islam enggak bisa bersatu. Susah. Gitu akibatnya. Itu begitu. Emang menjadi kendala. Bukan masjidnya bukan ya. Kalau masjidnya silakan. Cuman di pikiran orang tuh kalau masjid identik dengan padahal enggak. Masjid tuh ada 2. Ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Di dalam Jumat ini kita harus pahami ada namanya syarat mendirikan Jumat. Syarat mendirikan itu apa ya? Bikin pelaksanaan sholat Jumat. Bikin pelaksanaan sholat Jumat. Enggak bisa selagu-lagunya kayak sholat 5 waktu lain yang enggak bisa. Ada aturannya. Namanya disebut syarat mendirikan sholat Jumat. Jadi bikin Jumatan. Itu ada aturannya. Jadi kedua syarat wajib Jumat. Artinya syarat wajib Jumat itu siapa-siapa orangnya yang wajib sholat Jumat. Itu namanya syarat wajib Jumat. Kalau enggak sholat Jumat berdosa. Namanya syarat wajib Jumat. Syarat wajib. Ketiga, syarat sah sholat Jumat. Artinya orangnya mau kagak wajib, tapi kalau sholat Jumat sah. Keempat, sunnah sholat Jumat. Tuh, ini aturan-aturan. Kelima, adab-adab hari Jumat. Inilah yang bakal kita bedah nih. Aturan-aturan nih. Supaya kita bisa pahami betul-betul. Nah, syarat mendirikan Jumat itu ada 4 syarat. Cara bikin sholat Jumat. Ada berapa? Ada 4. Bikin Jumatan. Bikin Jumatan. Ada 4. Yang ditulis sama kitab kita ini 2 doang dari 4. Ada 4 tapi kitab kita nulisnya 2. Yang pertama adalah bikin Jumat itu yang pertamanya adalah permukiman. Yang pertama
permukiman. Jadi kalau kita mau bikin Jumat, maka tempatnya kudu pemukiman. Jadi bisa bentuknya kampung, ya bisa desa, ya bisa kota. Yang penting ada orang yang bertempat tinggal di situ. Begitu. Masalah pemukimannya itu, bangunannya apa, dari bambu, dari bilik, tembikar, begitu, apa dari semen, batako, ini nggak penting. Karena ini mah berbicara adat daerah, berbeda-beda. Apa dari papan, yang penting janjinya pemukiman. Pemukiman. Perkampungan. Tempatnya enggak mesti masjid. Ini yang orang harus paham. Tempat pelaksanaan sholat Jumat itu enggak syarat kudu masjid, enggak. Mau tempatnya itu aula ke, mau tempatnya itu basement ke, gitu. Mau tempatnya itu lapangan parkir ke, tempatnya itu. Mau tempatnya itu lapangan bola ke. Jadi karena syaratnya kudu di pemukiman. Artinya ada daerah yang ada penduduknya. Tempatnya enggak jadi syarat masjid. Kadang orang keliru. Begitu. Dikit-dikit bikin masjid. Ini sebetulnya kalau saya ini jujur kurang mau ngajarin bab Jumat di Jakarta ini. Puyeng saya. Ini berbenturan banyak hal. Begitu. Dengan hukum yang ada. Jadi syarat ngadain Jumat itu satu, enggak mesti masjid. Begitu. Jadi kalau bukan masjid, kayak basement, kayak tempat parkir, ya kita tentu enggak sholat tahiyatul parkiran. Itu enggak ada tahiyatul ini kitanya harus paham nih. Lakinya, kalau mau sholat Jumat, bang, lu sholat Jumat mana? Gue sih basement, tahiyatul masjid enggak? Gue sih sholat, salah bang. Enggak ada tahiyatul lapangan. Enggak ada. Begitu. Supaya dirubah niatnya syukur wudhu ke. Kalau belum duha, sholat duha ke. Begitu. Supaya paham tempatnya. Jadi kalau kemudian Padang, belantara, nggak boleh bikin Jumat. Makanya walaupun wukufnya hari Jumat di Arafah kagak sholat. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Babu salatil jumu'ati, adapun ini yaitu bab menerangkan tentang salat Jum'ah. La tajibul jumu'atu illa ala ahlil baladil mabniyati. Tidak wajib oleh salat Jumat kecuali atas penduduk negeri yang berbangunan. Benar ini? Oh udah.
Jadi syarat Jumatnya berapa syarat Jumatnya? Hah? Baru? Oh iya, belum dibaca ininya belum. Ah, baik. Diloncat apa jangan? Ah, baik. La tajibul Jum'atu, tidak wajib oleh salat Jumat illa ala ahlil baladi, kecuali atas penduduk negeri al-mabniyati, yang berbangunan. Walau bil jaridi, sekalipun yaitu dengan pelapah kurma, awil qasabi, atau bambu. Idza kana fihim arba'una minal muslimin, apabila ada pada mereka penduduk negeri yaitu 40 orang daripada orang muslim, az-dzukuri, laki-laki, al-ahrari, merdeka, al-balighina, yang baligh, al-uqala'i, lagi berakal, al-mustautinina, lagi berdomisili tetap, wasalimu minal amradi wa a'dzaril jumu'ati, dan mereka selamat dari segala penyakit dan juga uzur-uzur Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu-ibu sekalian, pertemuan yang lalu kita mengkaji tentang keutamaan hari Jumat atau keistimewaan hari Jumat, di mana di antaranya bila mana meninggal hari Jumat, maka orang itu akan selamat daripada azab kubur. Begitu, moga kita dianugerahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat Jumat itu tentu untuk laki-laki, seperti yang lalu. Jadi ibu-ibu ini bolehlah pulang duluan, begitu, karena memang untuk laki-laki. Tapi kalau suaminya laki-laki, bapaknya laki-laki, atau anaknya ada laki-laki, jangan pulang. Jadi biar tahu juga peraturan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat ini secara aturan umum sama seperti sholat 5 waktu lainnya. Rukun sholatnya ada 17, syarat-syarat sholatnya sudah tuh ada 5. Kita bedah tuh yang udah-udah, cuman ada perbedaan dibanding sholat 5 waktu yang lainnya. Di antara perbedaan itu, di dalam Jumat ini kita harus fahami ada namanya syarat mendirikan Jumat. Syarat mendirikan itu apa ya? Bikin pelaksanaan sholat Jumat. Bikin pelaksanaan sholat Jumat. Nggak bisa selagu-lagunya kayak sholat 5 waktu lain, yang nggak bisa. Ada aturannya. Namanya disebut syarat mendirikan sholat Jumat. Jadi bikin Jumatan. Itu ada aturannya. Jadi kedua, syarat wajib Jumat. Artinya syarat wajib Jumat itu siapa-siapa orangnya yang wajib sholat Jumat. Itu namanya syarat wajib Jumat. Kalau enggak sholat Jumat berdosa. Namanya syarat wajib Jumat. Syarat wajib. Ketiga, syarat sah sholat Jumat.
Artinya orangnya mau kagak wajib, tapi kalau sholat Jumat sah. Keempat, sunnah-sunnah sholat Jumat. Tuh, ini aturan-aturan. Kelima, adab-adab hari Jumat. Inilah yang bakal kita bedah nih. Aturan-aturan nih. Supaya kita bisa pahami betul-betul. Nah, syarat mendirikan Jumat itu ada 4 syarat. Cara bikin sholat Jumat ada berapa? Ada 4. Bikin Jumatan. Bikin Jumatan. Ada 4. Yang ditulis sama kitab kita ini 2 doang dari 4. Ada 4, tapi kitab kita nulisnya 2. Yang pertama adalah bikin Jumat itu, yang pertamanya adalah permukiman. Yang pertama permukiman. Jadi kalau kita mau bikin Jumat, maka tempatnya kudu pemukiman. Jadi bisa bentuknya kampung, ya bisa desa, ya bisa kota. Yang penting ada orang yang bertempat tinggal di situ. Begitu. Masalah pemukimannya itu, bangunannya apa, dari bambu, dari bilik, tembikar, begitu, apa dari semen, batako, ini nggak penting. Karena ini mah berbicara adat daerah, berbeda-beda. Apa dari papan, yang penting janjinya pemukiman. Pemukiman. Perkampungan. Tempatnya enggak mesti masjid. Ini yang orang harus paham. Tempat pelaksanaan sholat Jumat itu enggak syarat kudu masjid, enggak. Mau tempatnya itu aula kek, mau tempatnya itu basement kek, gitu. Mau tempatnya itu lapangan parkir kek, tempatnya itu. Mau tempatnya itu lapangan bola kek. Jadi karena syaratnya kudu di pemukiman. Artinya ada daerah yang ada penduduknya. Tempatnya enggak jadi syarat masjid. Kadang orang keliru. Begitu. Dikit-dikit bikin masjid. Ini sebetulnya kalau saya ini jujur kurang mau ngajarin bab Jumat di Jakarta ini. Puyeng saya. Ini berbenturan banyak hal. Begitu. Dengan hukum yang ada. Jadi syarat ngadain Jumat itu satu, enggak mesti masjid. Begitu. Jadi kalau bukan masjid, kayak basement, kayak tempat parkir, ya kita tentu enggak sholat tahiyatul parkiran. Itu enggak ada tahiyatul basement. Ini kitanya harus paham nih. Lakinya, kalau mau sholat Jumat, bang, lu sholat Jumat mana? Gua si basement, tahiyatul masjid enggak? Gua si sholat, salah bang. Enggak ada tahiyatul lapangan.
Nggak ada. Begitu. Supaya dirubah niatnya syukur wudhu ke. Kalau belum duha, sholat duha ke. Begitu. Supaya paham tempatnya. Jadi kalau kemudian Padang, belantara, nggak boleh bikin Jumat. Makanya walaupun wukufnya hari Jumat di Arafah kagak sholat. Kenapa? Nggak ada pemukiman. Nggak boleh, nggak ada. Kita kemah perjusami. Perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Pergi ke gunung. Sholat Jumat. Ngarang namanya. Gitu, mau siapa penduduknya? Orang agak ada penduduknya, tapi kita lah, ente bukan penduduk. Begitu, ada aturan. Ada aturan bikin Jumat itu. Ada aturannya bikin. Ini belum ngomongin sholat, belum. Belum ngomong aturan sholat, belum. Bikinnya. Aturan bikinnya. Makanya kalau bab Jumat itu saya pribadi itu lebih senang dengan madhab Abu Hanifah kalau ngomongin bab Jumat dibanding madhab kita sendiri, madhab Syafi'i gitu. Kalau madhab Hanifah itu kalau mau bikin masjid izin pemerintah, mau bikin Jumat izin, nggak bisa, pemerintah harus ngatur supaya jangan nggak jadi pengurus masjid bikin Jumatan. Begitu. Nggak kepilih lagi, bikin Jumatan. Begitu. Nggak pilih jadi ketua umum partai, bikin partai baru. Istilahnya begitu. Itu nggak bisa yang kayak begini. Nggak bisa. Repot. Begitu. Ujungnya akhirnya nggak jelas. Orang tujuan sholat Jumat itu persatuan. Tujuannya. Diatur. Dulu diatur. Di kita nih. Dulu diatur Jumatan tuh. Jadi ada masjid tingkat negara. Masjid tingkat namanya Istiqlal. Namanya apa tuh Istiqlal? Masjid tingkat. Jadi senegara kebanggaannya itu. Begitu. Namanya disebut masjidnya Istiqlal. Masjid negara punya. Jadi andai ada di Jakarta bukan masjid provinsi DKI, bukan. Gitu. Masjid negara, diatur. Nanti buat lagi pemerintah tuh masjid tingkat provinsi, namanya Masjid Raya. Namanya Masjid Raya. Masjid Raya itu masjid tingkatan provinsi. Masjid Raya Banda Aceh. Jadi kebanggaan seprovinsi Aceh. Begitu. Namanya Masjid Raya. Tuh begitu. Habis Masjid Raya ini turun lagi. Namanya Masjid Kabupaten. Atau Kota Madia, namanya Masjid Agung. Namanya Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kudu. Pokoknya apa aja. Masjid Agung. Begitu. Masjid Agung tuh masjid kebanggaan se-kabupaten. Dulu begitu. Nanti ada namanya Masjid Jami. Masjid tingkat kecamatan. Tuh begitu. Namanya Masjid Jami. Tingkat. Jadi kalau Agustusan kumpulnya di kecamatan. Begitu. Karena emang itu tingkatannya. Desanya mencil-mencil. Gitu jauh-jauh. Baru Masjid Jami kecamatan karena gede turun lagi. Satu desa satu. Namanya Masjid Jami juga. Tingkat desa. Sekelurahan
Satu kelurahan untuk sholat Jumat. Baru bakal ditambah sesuai kebutuhan. Begitu. Namanya diatur. Begitu. Jadi enggak kemudian satu RT, satu RW, masjidnya banyak. Begitu Jumatan. Begitu. Ini diatur nih sebetulnya. Rada repot makanya kalau nerangin agama nih pada tataran pelaksanaan. Ini untuk Jumatnya, bukan untuk bangun masjidnya. Kalau bangun masjid mah tiap RT juga boleh. Tiap gang boleh. Tiap rumah bikin masjid boleh aja bikin. Cuman yang nggak boleh nih bikin Jumatan ya. Ada aturannya. Diatur. Begitu. Supaya tidak asal-asalan. Begitu. Diatur. Jadi kembali lagi satu. Aturan Jumatan itu di perkampungan. Tuh. Kalau bukan perkampungan, gunung. Nggak bisa bikin Jumatan. Perkemahan. Nggak bisa bikin Jumatan. Tapi kalau perkemahannya itu tempatnya di kampung mau udah. Ya boleh, namanya juga udah kampung. Begitu. Tuh begitu. Itu satu. Itu maknanya nih dari kitab kitanya. La tajibul jum'atu illa ala ahlil baladil mabniyati. Tidak diwajibkan sholat Jumat kecuali penduduk negeri yang berbangunan. Artinya berbangunan tuh permukiman. Walaupun bentuk permukimannya, bangunannya ada yang dari bilik, tembikar, ada dari permanen. Ini teknis namanya. Begitu. Ada apartemen bentuknya, mau hotel, terserah itu. Yang penting perkampungan. Enggak disyaratkan bikin sholat Jumatnya di masjid. Andai bukan masjid boleh. Tapi kalau lapangan padang sahara tidak boleh. Tidak boleh. Kedua, jumlahnya ada 40 orangnya nih di kampung situnya. Jadi walaupun kampung kayak transmigrasi, cuman baru ada 10 rumah doang, enggak boleh bikin Jumatan. Karena belum ada orang, baru 10 orang doang. Begitu. Jadi kudu ada 40. Jadi kalau kita mau bikin RT tuh dalam hukum bernegaranya per 40 rumah 1 RT. Begitu cara ngaturnya. Per 40. Begitu. Satu lingkungan. Tuh begitu. Orangnya kudu 40. Jadi walaupun kampung, tapi kemudian enggak ada 40. Baru 15. Dikasih nama kampung baru. Iya kan? Kan biasanya begitu ya kan? Iya, artinya kampung baru tuh tadinya alas jadi kampung. Maka disebut kampung baru. Tadinya sawah jadi komplek, namanya kampung baru. Begitu. Iya, baru. Begitu. Baru. Apa disebut kampung baru? Bukan kampung baru itu ada kampung lama. Bukan. Baru jadi, iya. Yang tadinya sawah, gitu. Alas, begitu. Tuh begitu. Yang kayak begitu. Jadi kudu orangnya 40. Begitu. 40 orangnya. 40 orang nih laki-laki. 40 ini bukan orang doang.
laki-laki yang memenuhi persyaratan Jumat. 40 tuh. Jadi orangnya kudu di kampung itu ada berapa? 40 orang itu laki-laki yang memenuhi persyaratan mendirikan Jumat. 40. Kalau enggak 40 enggak bisa. Jadi bukan 40 jiwa, bukan. Kalau 40 jiwa, kalau dia punya bini, punya anak, anaknya perempuan lagi ada 33, itu aja udah 35 ya kan? Kan anaknya 33 perempuan semua, tambah bininya tuh, kan 34, tambah dia 35. Tetap aja baru satu. Begitu. Jadi itu begitu cara bikin Jumat. Cara bikin. Begitu. Cara bikinnya. Ketiga, ini nggak ditulis ini di sini. Di kitabnya cuman idza kana fi marba'unan, ntar 40 orangnya ini nih kriterianya. Begitu. Jadi ketiga begitu. Tidak boleh lebih dari satu. Kecuali kebutuhan. Tidak boleh lebih dari satu. Satu apa nih? Satu apa namanya? Hah? Satu apa? Lihat tulisannya. Hah? Hah? Jadi syarat sholat Jumat itu apa satu? Pemukiman. Tempatnya boleh? Boleh? Kudu masjid enggak? Kudu masjid enggak? Enggak. Enggak kudu masjid. Dua apa? Orangnya 40 laki-laki yang memenuhi syarat. 3 lebih dari satu. Satu apa? Satu apa? Satu pelaksanaan Jumat, bukan satu masjid. Begitu. Kalau masjid kan tadi dibilangin. Mau saban rumah bikin masjid, boleh. Bikin Jumat ada aturannya. Begitu. Tidak boleh lebih dari satu apa? Pelaksanaan enggak boleh tuh. Satu. Maka disebut sedesa, satu kelurahan, satu. Enggak boleh lebih. Kecuali kebutuhan tuh apa? Nih kebutuhan tuh ada 3. Artinya kecuali ada apa tuh kebutuhan tuh? 3. 1 kagak ketampung. 1 tidak muat. Boleh nambah. Berapa nambahnya? Ya sesuai. Begitu. Tuh, 1 karena alasannya tidak muat. 2 karena jauh. Jauh. Jaraknya. Ini alasan boleh nambah nih. 3 karena permusuhan. Karena permusuhan. Ribut. Iya. Jadi itu baru nambah. Jadi yang pertama nih masjid itu 1 kelurahan satu. Dulu Muflihun tuh. Dari sampai Gintung tuh. Sholatnya di Muflihun. Sampai Gintung tuh. Sandratek tuh. Rempoa ujung. Mawar apa. Tuh ambil ujung. Itu sholatnya di situ tuh. Di Muflihun tuh. Dekat Tanah Kusir. Dulunya. Sholatnya. Kalau sekarang dikasih duit gitu. 1.000. Kagak mau. Kecuali naik gojek. Suruh jalan kaki. Sholatnya. Tuh Masjid Muflihun.
Dari ujung Gintung sana. Ciputat. Uin. Iya. Sholatnya di situ. Dulunya. Maka disebutnya Masjid Lama. Iya. Tuh begitu. Jadi satu desa satu. Gitu. Satu desa satu. Kecamatannya karena Ciputat tadinya. Tadinya kecamatannya Ciputat. Tahun 76 jadi Jakarta. Begitu. Jadi satu desa satu. Kalau enggak muat, nambah lagi atu. Enggak muat lagi, nambah lagi atu. Begitu. Nambah bikin Jumat. Jadi bedakan antara masjid sama Jumat. Gitu. Iya, bikin Jumatan. Biar gampang aja. Bikin Jumatan. Itu nggak bisa, nggak muat, bikin lagi atau lagi. Nggak muat, bikin lagi. Bahasa gampangnya pemekaran. Begitu. Karena nggak ketampung. Begitu. Udah ambak-ambakan. Kedua, karena jauh. Tadinya mau deket. Gara-gara kena proyek tol, jauh. Kudu muter 5 kilo ada putarannya, marah nih masjid. Bikin lagi. Gara-gara jauh. Tadinya deket. Kan bisa terjadi. Begitu tuh. Gara-gara dipotong tol. Udah. Acak-acakan tuh kampung. Dibikin tol. Kan ngacak-acak orang kampung begitu caranya. Bikinin tol, bikinin mall, begitu, gampang. Cara ngacak-ngacak Islam tuh begitu. Gampang. Ini kampung nih. Ada pemukiman padat, ada pondok. Begitu. Usir orang kampungnya, usir, usir, beli tanahnya, diusir. Udah tuh sekolah Islam tuh kagak ada iya begitu. Begitu, hilang aja udah. Tinggal nama doang sekolah. Bisa begitu tuh, bisa. Orang begitu. Potong jalan tol. Kampung. Kalau komplek jangan, komplek. Kampung aja. Makanya jalan tol Bintaro tuh belok-belok nyarinya kampung aja. Gitu. Komplek jangan, komplek. Kampung aja. Belok-belok kalau kita mau ke itu tuh. Sektor 7 itu. Jangan. Begitu. Kalau dipikirin. Kalau kita sih kagak, udah jalan aja. Begitu tuh. Namanya cak-cakan udah tuh. Udah morat-marit. Begitu. Ya tentu ada plus minusnya. Ada untung, ada rugi. Gitu. Itu normal. Itu begitu. Ya, acak-acak begitu, acak-acakan, begitu. Akhirnya, begitu. Jadi ada untung, kayak jalan tol di Jawa untung. Tapi orang dagang-dagang bawang, telur di Brebes, pada mati. Gara-gara gitu. Ya, plus minus itu normal lah. Dalam hidup itu begitu. Akhirnya begitu, orang udang nggak ini. Begitu. Jadi kedua karena jaraknya jauh jaraknya. Jauh. Begitu. Kudu muter dulu, kudu ini susah. Gitu. Ketiga karena ribut mulu pengurusnya. Yang atuh pengen pakai beduk, yang atuh kagak. Yang atuh pengen adzannya 2 kali, yang atuh sekali. Udah bikin aja sampingnya nggak apa-apa. Nggak usah jauh-jauh. Kalau bakal ribut mulu mah, biar nggak ribut. Udah bikin. Begitu. Kayak begitu. Ini namanya alasan kebutuhan. Begitu. Keempat,
waktunya kudu waktu zuhur. Waktunya kudu waktu zuhur. Waktu zuhur itu aturan bikin Jumat. Sehingga sholat Jumat enggak bisa dibikin jama' takhir. Enggak jama' takhir enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena cara bikin Jumat itu kudu di waktu. Kalau jama' takdim, boleh enggak jama' takdim? Asar ditarik di Jumat. Hah? Boleh enggak? Hah? Hah? Boleh enggak? Kenapa boleh? Hah? Sholat yang bisa dijamak, sholat apa-apa? Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Itu doang. Ada tuh Jumat. Jumat sama asar. Cuman bolehnya jama' takdim. Kenapa bolehnya jama' takdim? Karena Jumat mah kudu di waktu zuhur. Jadi kalau kita bepergian Jumat sama asar, ya udah habis salat Jumat bangun salam. Salat lagi asar boleh, tapi kalau di jama' takhir tidak boleh karena terikat aturan bikin Jumat. Aturan bikin Jumat ada 4. Yaitu kudu di pemukiman, kudu orangnya 40, laki-laki memenuhi persyaratan, kudu 1, boleh nambah kalau butuh. Begitu. Keempatnya kudu di waktu zuhur. Nah, sekarang siapa ini yang wajib sholat Jumat kalau sudah ketemu tuh? Kampung ada, begitu. Orang lengkap, begitu. Nah, mau bikin Jumat, siapa yang diwajibin sholat Jumat nih? Begitu. Maka ada syarat-syaratnya. Ada 7 syarat wajib sholat Jumat. Ada 7. Ini nih aturannya. Ada 7 syarat wajib. Kalau udah ketemu tuh yang tadi tuh, nih orangnya kudu ini nih. Ini kudu sholat Jumat semuanya nih. Yang 7 nih. 1 orangnya. 1 muslim. Agamanya Islam. Orang kafir nggak boleh. Walaupun ada 40 rumah. Nggak 40 rumah. Siapa-siapa ini gitu. Tuh agamanya orang kafir enggak. Enggak wajib sholat Jumat. Enggak. 2 gitu. Orangnya kudu laki-laki. Laki-laki. Perempuan enggak. Perempuan itu diberikan pilih oleh agama. Boleh sholat Jumat. Boleh sholat duhur. Silakan pilih dari 2 tuh. Kalau dia ikut sholat Jumat, enggak perlu duhur. Kalau dia sholat duhur, tidak perlu Jumat. Kalau laki-laki harga mati. Kalau laki-laki enggak sholat Jumat, kasih jilbab. Kasih apa? Iya. Karena dia laki-laki. Wajib Jumatan. Ketiga, merdeka. Artinya bukan hamba sahaya. Bukan budak. Ini mah udah pasti nih, ada ini mah. Keempat, baligh. Dewasa.
umurnya 15 tahun ke atas. Kudu dewasa. 15 tahun ke atas. Ini wajib. Kalau nggak sholat Jumat, dosa. Kalau belum 15 tahun, boleh ikut Jumat kalau udah 7 tahun. Tapi andai enggak sholat, enggak dosa. Uang belum balik. Udah berapa tuh? 5, berakal. Kalau orang dikit-dikit ketawa, enggak perlu sholat Jumat. Ya? Emang apa? Iya. Orang gila. Enggak wajib sholat Jumat. Tuh. Yang keenam, berdomisili tetap. Apa tuh berdomisili tetap? Tidak bakalan pindah di kampung itu kecuali ada keperluan. Mau dagang, tetap bakal baliknya ke situ. Namanya berdomisili tetap. Atau sudah tinggal di kampung itu 4 hari. Wajib Jumat. Udah tinggal di kampung itu 4 hari. Ini contoh-contoh. Kita ziarah ke Jawa. Nyampe Cirebon Senin. Ternyata di Cirebon berubah program. Banyak makam-makam wali yang pengen didatengin. Akhirnya nginep tuh di Cirebon. Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Sampai Kemis masih di Cirebon aja tempatnya. Begitu. Udah 4 hari tuh. Besok Jumat. Kita wajib sholat Jumat. Karena udah 4 hari. Tapi kalau baru sehari enggak. Kita mau ziarah Wali Songo, Kemis. Gitu nyampe Cirebon. Sampai Jumat. Enggak sholat Jumat enggak apa-apa pergi. Karena kita musafir. Begitu. Berdomisili tetap. Wajib sholat Jumat. Atau mukim udah 4 hari. Atau bepergian. Nih, masih yang 7 nih maknanya berdomisili tetap tuh. Yang ke-6 masih berdomisili tetap. Jadi berdomisili tetap atau sudah tinggal 4 atau keluar dari rumahnya sesudah dan subuh. Wajib tuh sholat Jumat. Musafir yang keluar dari rumahnya sesudah adzan subuh hari Jumat. Adzan subuh hari, ini contoh hari ini Jumat. Begitu tuh. Keluarnya kayak orang nih, orang Jakarta kerja di Cikarang, kan Jawa Barat. Luar kota di Cikarang. Tapi berangkatnya jam tengah 7. Nih orang nih wajib sholat. Kenapa? Iya, keluarnya sesudah adzan subuh. Adzan subuh. Wajib Jumat di mana aja dia. Kudu ikut aja Jumatan. Gitu. Kudu ikut. Jadi kayak orang-orang nih dari KPN. Dia kerja di mana? Yo di Serpong. Dia kerja di mana? Di Serang. Ya, wajib salat Jumat. Kalau pengen enggak, berangkatnya malam. Jam 3. Enggak Jumatan enggak apa-apa. Begitu. Makanya kalau mau umroh tuh harus dipikirin. Umroh yang rada murah, Jumat. Karena orang kurang mau. Berangkat. Rada murah ongkosnya. Berangkat Jumat. Ini bagaimana? Terbang jam 11. Begitu. Kan nggak sholat Jumat. Masih mau ke Mekah nggak sholat Jumat. Bikin dosa. Nah bagaimana biar nggak dosa? Akalin. Siasati. Berangkat malam. Tidur di Hotel Horizon di bandara. Gitu. Kan udah musafir. Sebelum adzan subuh. Gitu.
Nah, jadi kita udah musafir mau pergi. Jadi nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Terus nggak sholat ya kagak lah, sholatnya zuhur. Tapi enggak Jumatan. Begitu. Kalau berangkatnya sudah sebelum jadi jangan keluar kota doang, jangan sampai dari KPN ke kebun kopi luar kota. Kagak sholat Jumat, ya kagak lah. Dekat itu, mendekat. Ini kalau 90 km bepergiannya begitu. Begitu. Itu mustautin. Makanya anak pondok wajib dia sholat Jumat. Begitu. Kalau memenuhi persyaratan. Yang ketujuh, sehat. Sehat. Selamat. Begitu. Sehat. Kalau sakit, ya enggak. Tapi enggak asal sakit. Timbang sakit panuan enggak sholat Jumat. Lain. Sakit ini yang tidak memungkinkan untuk berangkat. Begitu. Kudu sehat. Ada 7 tuh. Nih yang 7 ini nih bila ada sama lakinya ibu-ibu wajib Jumat. Diukur. Lakinya kan udah pasti muslim. Bener nggak? Muslim. Kedua laki-laki. Udah pasti tuh ya laki-laki ya. Iya. 3 lakinya merdeka nggak tuh? Merdeka. 4 balik. Udah 15 tahun belum lakinya? Belum wajib. Begitu. Udah lewat. Terus berakal. Berakal nggak lakinya? Gila. Gitu. Berakal. Tuh wajib. Terus berdomisili tetap tinggal di situ. Wajib. Terus berarti wajib Jumat enggak? Wajib tuh. Wajib. Begitu. Wajib kalau kayak begitu. Wajib. Inilah aturan mendirikan Jumat dan aturan siapa-siapa yang terkena kewajiban sholat Jumat. Begitu. Gitu. Kudus selamat. Selamat tuh sehat dari penyakit. Dan udzur Jumat. Kalau udzur Jumat kita ngurusin orang sakit. Ngurusin ibu kita sakit. Enggak ada lagi anaknya kita doang yang ngurusin. Enggak sholat Jumat enggak apa-apa. Karena udzur. Agama tuh begitu. Agama. Enggak apa-apa. Ngurusin orang sakaratul maut. Ini kalau lepas enggak membawa iman Islam kasihan. Sholat Jumat masih ketemu Jumat depan. Maka enggak perlu Jumatan. Yaitu sholat zuhur saja. Udzur namanya. Udzur Jumat. Banyak udzur Jumat. Inilah syarat-syarat wajib sholat Jumat. Tuh, ini aturan. Kudu kita paham aturan-aturan ini. Begitu. Jadi sehingga Jumat ini bagi ibu-ibu perempuan ya terserah. Kalau di kampung biasanya enggak pernah sholat Jumat ya. Kalau di Mekah sholat. Iya. Di kampungnya aja kagak ya, di sana sholat ya. Iya, kebalik ya. Begitu. Ya enggak apa-apa. Boleh aja. Boleh aja. Begitu. Tapi dhuhur lebih bagus. Mau ikut Jumatan enggak apa-apa sesekali. Boleh. Begitu. Boleh. Paling kalau ibu Jumatan bakal dikatain ajaran baru. Gitu. Iya, gitu. Dah segini buat tanya jawab silahkan. Iya, baik. Iya. Iya, betul. Iya. Iya. Iya.
depan itu ada masjid. Nah, mungkin kalau dia ke masjid, mikirnya kebanyakan nanti nggak takut nggak muat gitu ya. Dia bikinlah di sekolah itu. Nah, berarti kan tidak memenuhi syarat karena tidak bermukim. Yang namanya anak sekolah kan berangkat pagi, nanti sore bubar. Nah, sekarang berbicara dia sah apa enggak? Iya. Jadi syarat pertama ngadainnya di permukiman. Itu yang namanya sekolah tuh masih di perkampungan apa tengah hutan itu sekolahnya? Tengah hutan. Oh, tengah kampung. Iya, nggak apa-apa kalau dia di tengah kampung. Hanya bagaimana barangkali kalau mau ditanya ini lebih dari satu. Begitu barangkali pertanyaannya. Kalau sekolah, jadi sekolahnya tengah kampung apa tengah hutan? Baik, berarti udah di perkampungan mau enggak tuh. Syarat itu ada tuh. Kalau di perkampungan, kan kampung juga itu sekolah juga. Cuman bedanya bikin lagi, pertanyaannya muat atau tidak. Kalau kemudian itu tidak muat, maka bolehlah bikin Jumatan. Masalah tempatnya di masjid sekolah atau di lapangan, itu aula ini nomor 2. Yang penting boleh nambah kalau kebutuhan. Kalau enggak kebutuhan bikin Jumatan lagi, maka bagaimana? Maka yang takbirnya duluan itu yang sah. Bila dalam satu kampung ada 2 Jumatan, 2 Jumatan, satu kampung gitu. 2 Jumatan, begitu. Padahal masih cukup tuh yang tadi itu. Tapi bikin lagi. Maka yang mana yang sah? Yang lama apa yang baru? Tidak begitu jawabannya. Jawaban agama yang takbir sholat Jumatnya duluan. Siapa yang takbir sholat Jumatnya duluan? Masjid baru. Berarti yang lama yang enggak sah. Yang lama yang enggak sah. Yang takbir duluan masjid yang lama. Maka yang baru yang enggak sah. Kata orang kampung, mana gua tahu. Gitu. Emang gua ngintip-ngintip sono-sono. Emang gua jadi mata-mata. Kalau begitu dua-duanya kagak sah. Bagaimana biar sah? Akur dua-duanya. Emang begitu namanya. Maunya begitu tuh. Maunya. Jadi satu gantian aja. Minggu ini masjid baru. Minggu besok masjid. Minggu ini masjid baru, masjid lama. Kalau enggak juga. Ya udah. Jumatannya enggak sah. Karena yang ditanya tuh sah tidak gitu. Kalau Jumatannya andai tidak sah karena enggak ketampung. Maka kudu iadah zuhur. Habis sholat Jumat, bangun lagi qomat sholat zuhur. Bila penambahan bikin Jumat belum dibutuhkan. Bila penambahan bikin Jumat itu belum dibutuhin, artinya sebetulnya masih ketampung, masih mau dan seterusnya, maka habis sholat Jumat, iadah sholat zuhur. Begitu aturan agamanya. Nanti nih di depan yang ditanya bakal ada. Tapi bagus pertanyaannya. Jadi anak sekolah bukan orang kampung situ. Ya dilihat. Justru nanti bikin Jumatan ini nanti orang 40 ini yang nanti dalam bab khutbah nih. Siapa yang 40 orang ini? Nah 40 orang tuh orang kampung itu. Umpama di IKPN. Begitu yang kerja orang Tangerang, begitu umpamanya, orang Depok, Gunung Sindur, orang Bekasi, orang kampung situnya cuma ada 20. Di masjid itu, orang kampung situ cuman, orang sih banyak, ada 3.000. Cuman yang lain-lain tuh, orang Depok, orang Tangerang, orang Bekasi, enggak jadi Jumatannya, enggak jadi. Iya, ini makanya aturan. Ini yang kudu ngaji lakinya ini sebetulnya.
Iya, tapi nggak apa-apa ilmu. Kalau mau saya loncat, sayang ilmu. Begitu. Kalau kata ibu-ibu, udah loncat aja deh bab Jumat, saya loncatin bacanya. Begitu. Oh iya biar tahu. Iya baik. Tuh begitu. Jadi bikin Jumat tuh begitu kayak di kantor-kantor tuh lihat orang 10.000, nggak 10.000-nya, orang kampung situnya ada berapa? Iya betul, betul dia. Iya. Makanya kenapa Islam tuh udah mengatur hari libur tuh Jumat. Nah kan salahnya kenapa ibu-ibu ini sebagai warga negara yang 80% muslim tidak memperjuangkan yang muslim untuk jadi anggota dewan, nggak jadi pejabat. Jadi ini kan salah kita. Bener nggak? Iya, kan repot. Makanya kalau ngomongin Jumatan menjadi kendala. Kan udah saya bilang, saya tuh kurang mau ngajarin bab Jumatan. Puyeng. Begitu. Ini ngaturnya ini nih. Banyak kiai kayak gitu masjid, misalnya di dekat Pondok Indah tuh kan perkantoran. Nah di yang itu yang dekat tembok bolong kan penduduknya cuma ada berapa orang? Mungkin banyak juga kali. Karena kan kita kagak ngitung, jangan nuduh dulu dah. Kalau kita kagak ngitung ya kan, insya Allah ada kiainya dah. Begitu aja. Yang penting tahu peraturan. Mungkin ada kiainya. Artinya ada kiainya, tahu itu jumlahnya sekian. Begitu. Artinya gini, orang 40 tuh nggak banyak. Paling 2 baris. Begitu. Jadi bukan masalah masjidnya. Ini contoh aja muflihun deh biar gampang. Tuh muflihun. Orang muflihunnya tuh orang Bintaronya, orang Bintaro. Iya seorang Bintaro begitu. Kelurahannya apa kelurahannya? Nah baik. Orang kelurahan Bintaronya cuman ada 20. Yang lain orang Tangerang. Yang lain orang Bekasi. Itu enggak jadi Jumatannya. Mana aja. Kalau kagak ada 40. Jumat tuh begitu aturannya. Aturannya dari dulu. Makanya kenapa saya suka sampaikan bahwa untuk bikin Jumat ini sebetulnya saya lebih senang ikut madhab Abu Hanifah. Abu Hanifah kalau mau bikin Jumat kudu ada izin mendirikan Jumat, IMJ. Kudu ada aturannya. Itu di dalam madhab Abu Hanifah. Jadi sehingga teratur. Enggak kemudian beda gang doang masjid. Gang masjid. Akhirnya umat Islam enggak bisa bersatu. Susah. Gitu akibatnya. Itu begitu. Emang menjadi kendala. Bukan masjidnya bukan ya. Kalau masjidnya silakan. Cuman di pikiran orang tuh kalau masjid identik dengan padahal enggak. Masjid tuh ada 2. Ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Jami tuh dipakai Jumat. Ghairu jami kagak dipakai Jumat. Begitu. Gitu. Itu begitu. Jadi ini yang menjadi kendala. Maka di kantor-kantor itu biasanya, ini kalau di dalam aturan bernegaranya, betapa rekrutmen kantor itu harus dari warga setempat. Kan begitu tujuannya. Cobalah kalau mau dipikirin tuh kantor-kantor tuh, itu kagak mau tuh menerima orang kampung situ. Maunya yang jauh. Ujungnya mengontrak di samping situ juga ujungnya. Kan orang kampung situ juga ujungnya. Begitu kan itu maknanya apa? Enggak bisa. Ujungnya bikin tuh komplek kayak di Kelapa Gading tuh. Mallnya di situ. Apartemennya di situ. Ujungnya jadi perkampungan. Emang juga kudu begitu Islam. Begitu. Supaya tidak kemana-mana. Untuk urusan ibadah ini. Sehingga nih biar gampang. Kalau kita bikin nih ibu-ibu nih takut besok lusa duitnya banyak. Bikin kantor, ya kan?
bikin kantor, bikin building, gedung berapa lantai ya kan? Kan bisa aja duitnya banyak besok lusa ya kan? Nah, rekrutlah orang-orang kampung situ. Untuk apa? Kalau ibu mau bikin Jumatan bisa. Begitu. Begitu. Security-nya, office boy-nya. Begitu tuh. Gitu. Maka biasanya sepanjang yang saya tahu di perkantoran itu ada orang 40. Walaupun orang satu orang 2000, 3000, orang 40, orang Jakartanya ada. Orang Jakartanya. Anggap deh contoh di sekolah tadi. Kan walaupun bukan orang kampung situ tapi kan orang Jakarta dia bisa. Kecuali anak sekolahnya orang Tangerang, orang ini. Kan udah mulai pakai zona-zona sekolah juga ya kan. Kan untuk ngatur Jumatan ini. Begitu supaya sholat Jumatnya rapi. Kan udah mulai diatur itu dikit-dikit itu. Udah mulai diatur. Makanya kita bilang saya itu paling kurang mau suruh nerangin bab Jumat di Jakarta ini pusing. Nerangin ini. Jadi banyak akhirnya kalau doif dimuncul-munculin karena repot. Beda building, beda manajemen, beda ini. Kadang satu kantor aja nih, satu tower itu beda-beda. Begitu, sholat Jumat. Saya pernah ngalamin dalam satu building, kita sholatnya di lantai sekian, ada juga sholat Jumat lantai sekian juga. Kayaknya nggak akurat dari nama ini nih, kayak begitu tuh. Ini di Jakarta ngalamin. Bahkan ada dalam satu perhotelan wilayah Jakarta Selatan kala itu, gitu. Jadi kita ngisi Jumatan, kata dia sebentar dulu. Pak Ustadz, saya mau hitung dulu ada orang berapa. Bukan orang berapa. Ini orang mana-mana Pak. Bapak manajer orang mana? Seorang Pamulang. Itunya orang Bekasi. Waduh, ini nggak bisa nih. Sampai saya ngajar lama tuh di hotel. Gitu. Daerah Jakarta Selatan. Lama. Akhirnya dia berpindah karena tugas rolling. Akhirnya kita nggak bisa. Karena disuruh ngajar daerah Jakarta Pusat. Waktunya nggak bisa. Karena akan perubahan manajemen lagi, repot. Itu begitu. Jadi emang kendala. Kalau udah ngomong Jumat emang rada puyeng neranginnya. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Iya. Iya baik. Terima kasih. Jadi enggak begitu, salah itu. Salah. Jadi bagi perempuan terima kasih, ini pertanyaan bagus karena ini dibutuhkan. Yang mesti sebetulnya kita terangin tapi karena kita masih pembukaan kajian ini belum masuk keterangan itu. Tapi terima kasih, belum tentu saya ingat waktu menerangkannya. Jadi bagaimana perempuan begitu? Kalau perempuan karena dia tidak diwajibkan harga mati fardu ain sholat Jumat, perempuan mah baru dengar adzan doang, boleh sholat Jumat, sholat zuhur, enggak perlu nunggu babanya pulang, enggak. Hah? Iya, nih, enggak perlu. Tapi ajaran itu benar, artinya benar untuk siapa? Itu ajaran itu bagi orang laki yang malas sholat Jumat, malas. Kita malas sholat Jumat, ogah ke masjid. Maka kagak boleh sholat duhur sebelum salam. Dengan bahasa tadi, sebelum babalu pulang. Itu bahasanya tuh. Bagi orang yang tidak sholat Jumat, orang laki-laki, padahal dia kudu sholat Jumat. Males lah apalah penyebabnya. Maka dia haram sholat duhur sebelum bubar Jumatan. Gitu. Bagi orang laki-laki. Tapi bagi ibu-ibu kagak. Iya betul. Jadi enggak. Jadi ibu enggak usah. Sholat dohor dulu. Baru dengar adzan aja udah langsung aja sholat zuhur. Iya, enggak mesti begitu. Nah, makan terima kasih bertanya itu bagus. Jadi enggak mesti begitu, tapi kalimat itu benar.
Jadi pokoknya siapa yang, nih bahasanya nih, siapa orang yang kagak sholat Jumat, nih bahasa resminya, siapa orang yang kagak sholat Jumat, kagak boleh sholat duhur sebelum bubar Jumatan. Tuh, bahasanya tuh. Padahal bukan untuk perempuan. Begitu. Iya. Untuk laki-laki. Iya. Yang wajib Jumatan. Enggak sholat Jumat, enggak bisa. Gitu. Kudu dia. Begitu. Kudu dia nunggu salam dulu. Karena kalau belum salam dia masih dituntut Jumatan. Gitu. Masih dituntut berangkat ke masjid Anda. Begitu. Begitu. Tapi bagi orang yang laki-laki pun kalau kemudian uzur kayak sakit, ya dia dengar adzan aja, udah boleh. Emang dia kagak wajib. Karena syarat yang ketujuhnya nggak ada dia. Iya, kudu sehat. Begitu. Cakep pertanyaannya ibunda kita tuh. Jadi begitu. Jadi perempuan itu baru dengar adzan aja sudah boleh. Jadi dengan kalimat sudah boleh nih, bagus mana? Dilihat. Kalau ditanya bagus mana, bakal ada kepentingan-kepentingan. Saya nanggung lagi masak, baru kelar rapiin masak, nyiapin buat laki nih kalau udah kelar Jumatan. Ya udah kalau begitu sholatnya nunggu kelar Jumatan. Saya ini udah masak, udah kelar. Tinggal nungguin laki aja pulang Jumatan. Kalau begitu baru adzan sholat. Begitu itu. Begitu. Dilihat aja. Begitu. Yang kayak begitu. Mana yang lebih maslahat. Begitu. Tapi bukan harga mati nunggu lakinya pulang baru sholat duhur. Enggak mesti begitu. Bagi perempuan. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Kalau sudah kita baca Fatihah. Ini dari hamba Allah pahalanya untuk Bapak Muhasan bin Tasmi, Bapak Jasir bin Qatar, Ibu Umi binti Abdurrahman, Haja Mu'inah binti Taib, Sofyan bin Muhasan. Dan ini juga dari toko Kambang Jaya, lantai dasar Pasar Cipulir, nomor 176. Dari Pak Samardan, Rp2.930.000. Pahalanya untuk Bapak Sair bin Sahir, Bapak Nurman bin Nun, Ibu Nurmalis binti Tausan, Nuri Masna binti Bince, Erwin bin Saipul. Mudah-mudahan wakafnya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Anak keturunannya menjadi hamba Allah yang solihin dan solihat, ditinggikan derajatnya. Almarhumah semuanya yang beliau niatkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah.